baik gitu kan. Ya. Kenapa? Lah, kemana Mas Imam keluar lagi? Hah? Ke ini kali, kepencet. Tidak jual tadi kemana dia? Enggak, belum masuk. Iya. Tadi salah pencet. Ya. Ya kadang apa ya? Ya kayak tadi itu memang berpikiran begitu. Semua itu hanya sementara kan begitu. Dan selama ini kita juga mendapat pembelajaran yang salah kan itu. Nah, kenapa kita selama ini didikte untuk selalu berjuang kan begitu. Nah, padahal yang namanya berjuang itu berarti nggak apa ya, itu nggak lepas dari persaingan. Ya, karena ada yang harus diperjuangkan untuk lebih unggulan begitu. Nah, padahal kalau kita kembali lagi ke Firman, tugas kita itu nggak berjuang kan itu. Jadi apa tugas kita ngapain? Nah, tugas kita kan sebetulnya disuruh untuk hidup berbahagia bersama. Oh. Berbahagia bersamaan begitu. Bahwasanya ya tadi ini adalah sebuah perjalanan, bukan persainganan itu. Nah, perjalanan yang asik itu ya saat kita bisa berjalan bersama kan itu, bukan saling mendahului kan itu. Iya betul. Aku nggak ngerti itu. Mungkin uang mau dihilangkan dari peredaran ya. Jadi gimana maksudnya Mas? Tidak pakai uang lagi, uang virtual gitu? Nah, kayaknya karena aku udah 2 minggu ini nggak diizinkan pegang uang. Terus, nah ini tadi Bang Ijo kan WA, aku bisa Zoom nggak Mas? Oh bisa Mas, tapi aku nggak nandalin wifi karena ada 2 minggu aku nggak lihat sen, nggak KT senan itu. Terus dataku habisan itu. Nah, dan alhamdulillah barusan juga baru ada yang masuk itu 200.000 ya udah tak buat beli data ini. Jadi kemarin tuh unik kan itu, nomorku tuh bisa membunuh ternyata itu. Oh, membunuh maksudnya? Karena orang-orang yang pernah pegang, yang pernah apa tuh namanya pakai duitku kan, aku telepon-teleponan begitu. Ada nggak, kalau ada tolong besok ada berapa transfer lah, biar tak buat gerakan itu. Oh ya Mas, siap kan itu. Tapi ntar 2-3 hari nomornya nggak aktif lagi kan itu. Ini aku malah berpikir ini malah nomorku jadi nomor pembunuh ini. Aku bilang begitu. Ya sudahlah kalau memang begitu kan itu. Kemarin apa alhamdulillah ketemu teman juga. Aku ngobrol-ngobrol kan itu. Aku butuh dana, saya bilang gitu. Kamu bisa bantu aku dulu apa enggak? Dia bilang katanya tanggal 5 ini. Tapi tadi WA juga tanggal 5 ini dana belum cair juga kan itu. Nah, makanya kadang aku berpikir apakah uang ini mau dihapus dari peredaran, saya bilang gitu. Ada Bang Jul mana ini wajahnya nggak kelihatan ini? Ya tadi udah ini apa lagi nggak pede Mas, lagi nggak pede. Waduh, kalah sama Jago KT. Ya. Mas Jago Imam. KT itu tuh ya, aku punya Jago KT dulu ya. Besarnya itu sebesar rokok ini ya. Tapi aku hebat karena di situ dia berani melawan Jago Bangkokku.
Jago Bangkoknya itu ukurannya ya berarti berapa ya? Ya 20 kali lipat lah dari jago KT itu, ya. Tapi dia berani ngelawan, walaupun dia tuh tahu dia akan kalah kan itu. Kan ditendang sekali aja pasti dia terpental jauh dan kalah pasti. Ya, tapi hebatnya dan senangnya aku sama jago KT itu gini, kamu memang akan menang dariku kan itu. Tapi kamu tidak boleh menang dengan mudah. Karena apa? Aku nggak mau begitu saja mengakui kekalahanku sebelum aku berjuang kan begitu. Nah, makanya dia ngelawan aku. Jadi ini saya bilang itu berani sekali kan itu. Dan kesalahan kita selama ini ya laki-laki yaitu tadi kesalahan kita selama ini tuh laki-laki itu apa? Laki-laki kita itu selalu mengurusi ngurusin apa yang bukan menjadi kerjaan kita atau tugas kita. Nah, tapi tugas yang seharusnya kita jaga itu malah terlantar. Ya, itulah sebetulnya permasalahannya. Ya, seperti halnya selama ini orang berpikir ini mungkin apa enggak? Ini mungkin apa enggak? Kan ya, oh ini enggak mungkin karena aku enggak punya ini, enggak punya itu. Ya kan seperti itu. Nah, padahal kalau kita kembalikan itu memang urusan kita. Ya kan itu. Nah, urusan kita tuh apa sih? Urusan kita harus tahu betul kita itu butuh apa. Kita mau apa. Nah, kalau kita sudah tahu, oh aku mau seperti ini, kita bisa nggak fokus di situ? Punya iman nggak di keinginan itu? Itu. Nah, jadi kalau memang kita punya keinginan, ya kita jagalah apa yang kita punya. Kan itu. Kita jaga apa yang kita punya. Aku baru punya keinginan, ya udah kita jaga. Jangan sampai keinginan itu lepas. Nah, kan begitu. Nah, tapi seringnya selama ini kita kan ya itu tadi malah mengabaikan apa yang kita punya, tapi kita ngurusin apa yang bukan wewenang kita, bukan menjadi apa yang bukan menjadi tugas kita. Akhirnya bagaimana? Apa yang kita punya, akhirnya bagaimana? Terlepas juga. Iya, nggak fokus ya. Ya, karena apa ya itu tadi nggak fokus. Ya. Padahal dalam kehidupan sehari-hari kita seringlah membuktikan bahwasanya ya itu tadi dari kita terlahir tidak memiliki apa-apa. Ya, saat kita tuh terlahir saatnya ditanya sama Allah langsung apakah engkau nanti sanggup menghidupi cewek ini dan cewek ini nanti akan melahirkan anak-anak ini. Apakah kamu sanggup memberi makan, menyekolahkan, mendidik? Ya pasti kita akan berkata dengan tegas, aku nggak mungkin sanggup ya Allah, ya, kan begitu. Nah, kenapa? Karena kita melihat kondisi kita yang begitu lemah, begitu rapuh, ya kan? Nah, tapi kenyataan seiring waktu bagaimana? Malah kita sendiri yang minta, ya. Aku suka sama cewek itu, aku mau menikah Bapak, ya kan begitu. Nah, nggak punya anak pun juga malah pusing, ingin punya anak. Padahal dia tahu, ya memiliki anak berarti akan menambah beban. Tapi orang nggak punya anak pasti bingung. Iya. Ya, nah dan kenyataan pun juga seiring waktu itu berjalan bisa teratasi, kan itu. Nah, tapi dengan sejarah seperti itu, kenapa kita nggak belajar, kan itu? Kenapa kita masih menyaksikan kan begitu. Nah, dari situlah seharusnya kita gali kan itu. Apa sih yang selama ini terjadi kan itu. Nah, jadi dari situlah kita bisa melihat banyak kesalahan-kesalahan dari ajaran-ajaran terdahulu yang sebetulnya itu malah justru menjadi racun untuk kita. Nah, itu loh. Karena tidak ada manusia yang disebut manusia biasa-biasa saja. Itu tidak ada. Semua manusia terlahir dengan luar biasa. Kalau berprinsip begitu. Jadi semua manusia itu terlahir menjadi luar biasa. Nah, dan apapun yang terjadi hari ini itu tidak perlu ditakuti. Karena apa? Ini hanya sementara. Kan begitu. Ini hanya sementara. Kan begitu.
Dan kalau kita bicara ujian itu macam-macam kan itu. Ujian itu ada yang memang ujian itu sifatnya menyenangkan, kita dibuat lebih memiliki segala-galanya, itu juga ujian. Nah, tapi saat kita tidak punya, kita tidak memiliki macam-macam, itu pun juga ujian. Ya, nah kalau kita bilang ujian mana yang paling terhormat, sebetulnya ujian yang terhormat itu adalah ujian di mana kita mengalami kesulitan, di mana kita memiliki kekurangan, di mana kita memiliki sakit. Itulah ujian yang terhormat. Kenapa? Karena ujian-ujian itu selalu diberikan pada nabi. Ya, enggak ada nabi yang diuji dengan apa tuh namanya, dengan berkelimpahan, itu enggak ada, kecuali Nabi Sulaiman. Kenapa Dan Nabi Daud kan begitu. Beda sendiri, Nabi Sulaiman itu kenapa beda sendiri dengan nabi-nabi yang lainnya? Ya karena itu kan membuktikan bahwa berkelimpahan ataupun kekurangan itu sebenarnya sama-sama ujian. Ya, kan begitu. Tapi kebanyakan nabi-nabi diuji dengan rasa sakit. Nah, itu loh. Dengan rasa sakit, dengan ketidakberdayaan, dan begitu. Nah, akhirnya banyak yang menganggap dia penipu, banyak yang menganggap dia bagaimana. Nah, kan begitu. Nah, tapi sebetulnya bisa dikatakan saat itu Allah sebetulnya sedang menunjukkan, lihatlah hambaku. Kan begitu. Walaupun dia tak buat kondisi seperti ini, walaupun sekelilingnya menganggap dia seorang penipu, tapi bagaimana? Dia tetap saja penuh cinta kasih. Ya kan begitu. Dia tetap berbahagia, dia tetap bersyukur. Ya kan begitu. Iya. Dan kalian boleh bayangkan lah, ya, aku 2 minggu nggak pegang duit sama sekali. Kalian bisa rasakan bagaimana rasanya kan gitu. Jadi nagih orang-orang yang katanya sudah terbebas masalah finansial ya, tapi setelah aku telepon 2-3 hari nomornya ganti, mati. Kan itu. Ya, akhirnya ya udah nggak teleponan itu. Udah kalau memang begitu ya udah aku tak cari suntikan dana dari orang lain lah, kan begitu aku. Ternyata aku telepon ke sebagian orang juga saat ini belum ada, lagi pada kosong juga, lagi pada susah juga. Kemarin sama teman juga begitu. Insya Allah tanggal 5 aku pencairan, Mas. Insya Allah aku ada, yes, oke, kan itu. Tadi barusan juga WA, sabar ya Mas ya, ini pencairanku belum cair, proyekku kan itu. Malah ini aku pusing bayarin anak-anak belum kebayaran itu. No problem lah kan itu. Dan memang aku nggak mau memaksakan lagi lah, pokoknya apapun yang disuguhkan aku percaya itulah yang terindah kan itu, dan itulah yang harus aku nikmati kan itu. Karena apapun itu tujuannya cuma satu, hidup berbahagia. Nah, jadi kalau aku nggak punya yang lain, jangan sampai bahagia aku pun juga tergadaikan kan itu. rugi dua kali kayak gitu tuh. Ya, tambah rugi malahan. Wah, udahlah nggak punya duit, nggak ini lagi, sedih lagi. Iya. Baik, kemarin aku yang buat sedih aku kan apa? Ibarat selama 2 minggu ibaratnya kan ya aku selalu bisa ngerokok, bisa ya, karena apa ya, dapat santunan itu. Makanya aku kemarin sampai status aku tuh nggak butuh santunan, aku memang butuh rezeki, tapi bukan dari santunan orang kan itu, bukan dari amplop orang-orang, tapi dari jerih payahku, dari kerjaku kan begitu. Tapi kan itu kan salah satu jalan rezeki juga itu, cara Tuhan. Iya memang betul, Uni, itu memang jalan rezeki, tapi aku nggak suka, dari dulu nggak suka. Kecuali kita berharap, nah itu yang nggak benar, Mas. Tapi kalau kita nggak punya uang, terus datang. Selain dari itu, aku memang dari dulu aku memang nggak suka. Iya, memang kita aku lebih suka menghasilkan sendiri kan itu. Jadi bolehlah kalau main ke tempat tuh boleh tanya Bapak Ibu ya.
sampai pulpen pun dulu ya, kalau aku ingin pulpen apa, aku lebih suka menabung ya untuk beli sendiri daripada aku minta orang tua. Iya. Nah itu loh, itu ciri khasku dari dulu memang seperti itu. Ya, Jadi maksudnya kan kita nggak, ya, maksudnya tadi itu kan kita nggak minta ya, kita nggak berharap ada tiba-tiba. ya, tapi tetap nggak nyaman aja, Uni. Kayak ibarat harga diriku tuh kayak apa ya? Kayak orang nggak punya kehormatan aja, kayak orang yang sudah nggak berdaya saja. Nah itu loh. Sedangkan aku masih merasa aku ini kuat, aku ini gagah, aku masih makan aja masih ganteng, kan begitu. Bagaimana mungkin aku kok hidup disantunin orang kan itu, orang aku yang seharusnya tuh menyantuni mereka semua kok malah ini terbalik kan begitu. Iya, tapi kan Nah, jadi sampai kemarin itu pada finalnya ya, kalau Bang Julan ngomong sama bapaknya ya, nah, tapi kalau aku tuh sampai bermimpi ketemu ibuku sendiri, padahal ibuku di samping rumahku ya. Tapi saat itu aku sampai bermimpi, ibu bilang begini, Imam, ya ibu, nah, kamu punya masalah yang begitu besar kan itu, tapi kenapa kamu kok nggak bilang sama ibu kan begitu. Kalau kamu bilang sama ibu kan bisa bantu kamu, bisa tolongin kamu kan itu. Dan dalam mimpi itu aku juga berkata begini, aku imam ibu, anak ibu. Ibu kenal aku, bagaimana mungkin aku bisa berkata tentang kegagalanku pada ibuku. Semua yang aku alami pasti itu akan aku tanggung sendiri, ibu, tanpa membebani siapapun. Itu sifatku. Jadi bagaimana mungkin aku bisa berkata pada ibu tentang bagaimana aku menderita, bagaimana aku menjalani semua ini, itu tidak mungkin, tidak akan pernah terjadi pada diriku, ibu. Jadi maafkan aku kalau aku tidak bilang sama ibu, bukan aku sombong mau merasa kuat atau bagaimana, itu tidak. Tapi aku memang tidak bisa untuk seperti itu, kan begitu. Ya itu cuma itu dari lewat mimpi kan begitu. Dan paginya nggak ngerti ya, ibuku itu juga ketemu aku dan ngobrol-ngobrol, tapi aku juga nggak bercerita tentang mimpiku ke ibu apa tuh, memang aku nggak kan itu, karena pasti nanti akan banyak pertanyaan dan itu. Jadi ya selama ini tetaplah setiap masalah aku tanggung dan aku selesaikan sendiri kan itu. Bagaimana orang menganggapku itu terserah, itu hak mereka, dan aku tidak menyalahkan, aku selalu membenarkan. Ya benar, apapun yang engkau anggap diriku seperti apa itu kebenaran, karena itulah yang kamu saksikan kondisiku saat ini, memang kan begitu. Jadi apapun anggapan orang aku terima. Nah, itu loh. Tapi yang jelas bahwasanya aku sudah bersahadat dan aku percaya bahwa Tuhan tahu betul